Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Aspa Channel. Nah, baik, kita akan mempelajari materi lanjutan ya terkait sifat dan jenis garam yang mengalami hidrolisis. Jenis garam yang kita tahu ada 4 jenis, yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Yang kedua, garam yang berasal dari asam kuat basa lemah. Yang ketiga, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Yang terakhir adalah garam yang berasal dari asam lemah, basa lemah. Seperti itu. Nah, bagaimana sifatnya? Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, kita pelajari dulu sifat dari garam yang terbuat dari asam kuat dan basa kuat. Yang saya beri contoh di sini adalah NaCl. Nah, ketika dia dimasukkan dalam air, maka akan terurai menjadi ion Na+ dan Cl- ya. Nah, ini adalah grafik pertambahan ion H3O+ dan OH-nya. Semula netral. Nah, ketika mulai terurai, masing-masing ionnya mengalami hidrasi, tidak mengalami hidrolisis, sehingga penulisan reaksinya seperti ini. Hidrasi itu suatu proses di mana suatu ion itu dikelilingi oleh 6 molekul air, seperti itu. Jadi ion-ion yang berasal dari asam kuat dan juga basa kuat itu tidak mengalami hidrolisis, tetapi dia mengalami hidrasi. Sehingga kalau kalian uji dengan pH meter, pH-nya itu 7 netral, karena jumlah H+ dan OH-nya tetap sama dalam air. Gitu. Nah, selanjutnya untuk garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Di sini yang saya contohkan adalah NaCH3COO. Na itu dari NaOH, CH3COO itu dari CH3COOH. Nah, ini grafiknya. Lalu ini molekulnya ketika dimasukkan dia akan terurai menjadi Na+ dan CH3COO-. Nah, Na+-nya karena berasal dari basa kuat dia tidak terhidrolisis tapi dia terhidrasi. Sedangkan ion lainnya CH3COO- itu dia terhidrolisis menghasilkan ion OH- sehingga jumlah ion OH- dalam larutan meningkat. Makanya garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah itu sifatnya adalah basa. Basanya itu bukan karena dia berasal dari basa kuat, tetapi bersifat basanya garam yang terbuat dari basa kuat dan asam lemah itu karena ion dari asam lemahnya itu, anionnya garamnya itu terhidrolisis menghasilkan ion OH- sehingga ion OH- dalam larutan bertambah. Seperti itu. Bertambah, sedangkan H3O+-nya tetap. Berarti kan ion OH-nya lebih banyak, berarti pH-nya lebih dari 7. Sifatnya basa. Nah, jenis garam yang ketiga itu NH4Cl, itu garam yang terbuat dari basa lemah dan asam kuat. Basa lemah NH3 dan asam kuat HCl. Nah, ketika membentuk garam yang terbentuk adalah NH4Cl. Ini grafiknya, bagaimana sifatnya? Silahkan diperhatikan, ini terurai ya. Nah, berarti yang bereaksi atau terhidrolisis siapa? NH4+-nya, menghasilkan H3O+. Sehingga jumlah ionnya bertambah. Sedangkan Cl- karena dia berasal dari asam kuat, dia hanya terhidrasi jumlah ion OH-nya sehingga tetap. Maka kalau diukur pakai pH meter, larutan garam yang terbuat dari basa lemah dan asam kuat itu sifatnya asam. pH-nya kurang dari 7. Ingat, penyebab asamnya bukan dari asam pembentuknya, bukan. Bersifat asam karena kationnya terhidrolisis menghasilkan H3O+, sehingga H3O+-nya dalam larutan itu bertambah lebih banyak daripada OH-nya. Seperti itu. Itu garam yang terbuat dari basa lemah dan asam kuat ya tadi ya. Nah, sekarang kita mencari tahu bagaimana sifat dari garam yang terbuat dari asam lemah dan basa lemah yang mana harga Ka dan Kb-nya sama. Contohnya adalah NH4CH3COO. Harga Ka dan Kb itu menunjukkan kemampuan suatu asam itu untuk terionisasi.
Nah, ketika kita larutkan, nah karena mereka berasal dari asam lemah dan basa lemah semuanya, jadinya mereka terhidrolisis semua. Nah, sehingga nanti sifatnya berbeda-beda. Nah, ini kebetulan Ka dan Kb-nya sama. Berarti mereka terurai dalam air dulu. Lalu, masing-masing ionnya mengalami hidrolisis. NH4+ terhidrolisis menghasilkan H3O+. Sebanyak nih ya. Yang CH3CO- juga terhidrolisis menghasilkan OH-. Nah, karena Ka dan Kb-nya sama, berarti kekuatannya sama. Karena kekuatannya sama, berarti H3O+ yang dihasilkan juga sama dengan OH-nya, sehingga garam yang terbuat dari asam lemah dan basa lemah yang Ka dan Kb-nya itu sama, sifatnya netral. Karena apa? H3O+ yang bertambah sama dengan OH- yang bertambah. Begitu. Nah, selanjutnya ini adalah garam NH4F di mana harga Ka itu lebih besar dari Kb. Nah, harga Ka-nya HF itu lebih besar dari KbNH3. Ketika dilarutkan dalam air, apa yang terjadi? Nah, semuanya terhidrolisis. Tapi karena Ka-nya itu lebih besar, maka pembentukan ion H3O+-nya itu lebih banyak dibandingkan pembentukan ion OH-nya, sehingga ini NH4+ yang terhidrolisis lebih banyak, sehingga sifatnya asam, seperti itu. H3O+-nya nambah, OH-nya juga nambah, tapi penambahan H3O+-nya lebih banyak dibanding OH-, sehingga sifatnya asam. Nah, ini yang terakhir NH4CN, Kb-nya lebih besar dari Ka, maka yang terjadi adalah nanti OH- yang terbentuk itu lebih banyak daripada H3O+-nya. Seperti itu ya. Jadi kalau garam yang terbuat dari asam lemah dan basa lemah yang Kb-nya lebih besar dari Ka, sifatnya adalah basa. Seperti itu. Semuanya terhidrolisis. Nah, seperti ini. Nah, ion OH- yang terbentuk lebih banyak gitu ya. Seperti itu. Gitu. Nah, itu sekilas tentang sifat dan jenis garam dari materi hidrolisis garam. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang hidrolisis parsial dan hidrolisis total. Sekian sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.